Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu guru yang hadir saat ini, ada Pak Aris, Pak Putih, Bu Yumi, Guru B yang kami hormati, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah calon-calon pemimpin dunia. Insyaallah calon-calon Imam Masjidil Haram. Insyaallah juga calon presiden, calon menteri, calon pemimpin bangsa. Amin. Dan insyaallah kita semuanya moga-moga menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mari kita awali dengan baca doa talabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bi-zalimin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bi-zalimin min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Dibuka kitab Safinatun Najahnya. Kita bahas tentang masalah fardunya tayamum. Fardu tayamum. Yang bawa kita dibuka kitabnya supaya sambil bisa ngerti bacaannya, yang belum bisa, yang bisa tambah memantapkan supaya dapat barokahnya kitab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku fasal furuqut tayamumi utawi piro-piro fardune tayamum iku khamsatun ono limo. Al awalu utawi kaping awal kawitan dhisik iku naqlut turabi mindah lebu, mindah debu. Wasani utawi kaping pindho iku an-niyatu niat. Asalin sudai kaping telu iku mashul wajhi ngusap rai. Ar-rabi'u utawi kaping papat iku mashul yadaini ngusap tangan loro ilal mirfaqaini tumeka sikut loro. Al-khamisu utawi kaping limo iku at-tartibu urut bainal mashataini ing antarane pengusap loro. Iya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rukun tayamum ada 5. Fardunya tayamum ada 5. Atau rukunnya tayamum ada 5 sama. Pertama ojo turu makanya aja bengi-bengi. Nomor 1, pertama memindahkan debu. Kudu dipindah sih. Debu dipindah di mana? Lewat tangan. Carinya di mana? Sekitar kita ada. Di tembok ada, kalau di Maryam ini ada beduk ya ada. Baju kita juga bisa, koco bisa, atap kalau emang nutut ya gak bobo. Atap masjid. Nih nutut sampean gayo atap masjid. Gegere kancane juga bisa tapi digiatno buwok aja. Bisa ngamuk sudah. Nah, itu memindahkan debu sih. Yang kedua, niat. Niat ini harus, sebab an-niat itu menentukan apa yang menjadi amal ibadah kita. Innamal amalu niat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Niati apik ya apik, niati gak apik dan tidak apik. Niati sholat, ya kudu sholat. Niat sholat duhur kok ternyata sholat asar tidak sah, harus dibatalkan. Niati gak podo kok. Cuma Pak, kalau lisan saya ngomong duhur tapi hati saya ngomong asar, yang ditulis adalah yang di hati. Bilali lambene ngomong usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma umane ta'ala. Lu lali tapi atine ngomong asar, salate asar sah. Sing penting menang hati. Lho ning ngono gak usah pakai hati. Enggak usah pakai lisan. Lisan itu menuntun hati. Ya, supaya atine gak ngelayap. Dene kok antara omongan mbek ati gak padha, anjene biasane modele ngono ya. Oke, niat. Yang ketiga, niatnya untuk apa? Ya niat untuk membolehkan tayamum ya. Seperti niat untuk sholat, menyentuh mushaf. Jadi yang diperbolehkan untuk tayamum apa ya? Sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya atau sunnah. Terus kemudian mau menyentuh mushaf ternyata gak ada banyu, maka boleh. Yang ketiga, mengusap wajah. Wajah, kemarin saya sampaikan, wajah itu adalah dari rambut yang paling ujung sampai pada, kalau yang punya janggut ini masih kategori wajah. Sehingga kalau perempuan kemarin sampaikan sampai di sini buka tidak apa-apa ketika sholat, karena ini masih dihitung wajah. Dini kalian kok ternyata ditutup sampai di janggutnya, ya terserah yang mengikuti mazhab itu. Oke, itu namanya wajah. Yang keempat, mengusap tangan hingga siku. Versi Imam Syafi'i qaul jadid. Imam Syafi'i qaul jadid, ternyata setelah saya buka literatur, buku-buku yang ada, itu qaul jadid itu yang terbaru. Ada qaul qadim itu yang lama. Nah, makanya ada Allah wujud. Nah, Kidam itu dahulu, qadim juga demikian. Ada kaul perkataannya atau pendapatnya Imam Syafi'i yang terbaru itu sampai sikut. Nah, kaul qadimnya masih pada pergelangan tangan, ada sentuhan. Yang kemudian terakhir yang kelima, tertib dalam mengusap. Tertib dalam mengusap. Menurut beberapa mazhab, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik, itu umumnya mengusap tangan itu sampai pergelangan tangan. Termasuk Imam Syafi'i yang qaul qadim, termasuk di dalam kitabnya Imam Nawawi di kitab Muhadzab itu juga sampai pergelangan tangan supaya tidak berat. Kemarin saya contohkan, masih ingat ya?
contohkan lagi, lali kemarin pas wayai ngantuk, tak ulangi lagi. Praktek untuk tayamum ini adalah di saat nanti kalian memang darurat membutuhkan pakai debu. Contoh, ketika sakit tidak bisa pakai debu, ketika tidak ada air atau air itu digunakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terhormat, itu silakan. Ada makhluk yang terhormat, ada kucing dan seterusnya, ada ayam mungkin butuh air, atau kalian butuh air, daripada gunakan untuk wudhu, gunakan air untuk minum, maka boleh tayamum. Atau di kendaraan, ketika naik kereta api, itu kalau sampai wudhu semuanya sak gerbong isini swida 60, kok wudhu kabeh sakno sing bagian BAB atau pipis gak komanan banyu air, maka boleh pakai tayamum. Jika kalian pakai air yang memang bisa untuk pakai air yang sedikit, ya monggo. Naik kereta naik pesawat, moga-moga kalian takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sering naik pesawat alias untuk ibadah haji dan umroh. Allahumma amin. BE sapa ngerti kalian ada jadi petugas haji, petugas umroh, duit travel, akhirnya berangkat rono balik, alhamdulillah. Sapa ngerti dari duta besarnya Indonesia dikirim ke Arab Saudi. Allahumma ngono ya, donga sing dhuwur, harus cita-cita. Mosok kalah ambek gurune. Saya aja sering nyambangi Mekah bolak-balik ketika umroh, minim 1 tahun sekali. Itu kalian juga harus punya motivasi. Guruku iso rek, Pak Ulum iso, maka saya harus bisa. Nih iso Pak Ulum 1 tahun sekali, saya 1 tahun ping 3. Ngono ya. So, apa iso Pak? Bisa. Semuanya dengan doa dan usaha. Makane sing pinter, oke. Tayamum. Ya, no, kereta api, terus kemudian pesawat itu tayamum diperbolehkan karena airnya sangat minim. Oke, ulang lagi. BW nani ngantuk. Praktek untuk tayamum. Iya, masih ingat yang kemarin ambil debu di tembok, di kaca. Ini nanti mesti kelas 12 akan ada praktek tayamum maupun wudhu, maka perhatikan supaya besok-besok saya tidak mengulang lagi. Kok ada kelas 12 besok praktek ternyata ijek bingung gak iso nemen. Tak ulangi bolak-balik ya, kok bolak-balik tak ulangi. YouTube juga ada. Kok ijek gak pas, jek bingung, gak sesuai, berarti saking nemene utawa ngaji ambek turu. Ambil debu. Kalau versi Imam Syafi'i yang qaul jadid, ya kalau qadim dan seterusnya nanti gampang. Ambil debu. Nah, tadi pertama kan 5 kan, rukunnya 5. Ambil debu, kemudian niat nawaitu tayammum listibahati sholat fardholillahi ta'ala. Sudah langsung diucapkan. Tadi lihat wajah dari sini sampai sini, ambil debu kemudian diucapkan. Ini berbarengan dengan niat. Niatnya kesuwen ikut Imam Hanafi. Imam Hanafi itu, ya Allah, kula niat tayamum. Gusti Allah wis paham. Gak usah mau terangno. Gusti Allah. Contoh, makanya versi Imam Hanafi kan santai. Gak usah mau terangno, sholat subuh. Ya Allah, kula sholat subuh 2 rakaat ngadep kiblat, dadi makmum, dadi imam karena ta'ala. Cara kasarane, aku wis ngerti. Masuk kamu kandhani sholat subuh iku mesti loro. Nek gak dadi imam, dadi makmum. Makanya kalau Imam Hanafi tidak perlu diterangkan, cukup kerentek dalam hati saya sholat subuh, cukup kerentek dalam hati saya tayamum. Understand? Nek pengen mau niat atau seperti Imam Syafi'i, silakan. Saya niat tayamum dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat fardu krono Allah Ta'ala. Ambil debu, ya, niat, kemudian besok wajah.
Baca, ingat dari sini. Telinga harus kena. Ini wudu maupun tayamum, jangan sampai daerah sini nggak kena. Seringkali kalau wudu hanya gini tok. Sing kene je garing, itu berarti wudunya gak sah. Oke, paham? Makanya ini wudu coba ngene tok, tapi diusapno. Oke, itu wajah. Kemudian yang ketiga adalah mengusap siku, apa namanya, tangan sampai situ. Ambil kemarin tempat yang beda, dibagi kanan dulu, jangan kiri dulu. Ingat, sampai sikut. Kemudian di sini jangan diusap supaya bisa untuk yang sini. Yang terakhir langsung tertib. Oke, itu versi Imam Syafi'i qaul. Jadi versi Imam Syafi'i qaul qadim, Imam Ahbali, Imam Ahmad, Nawawi, Imam Hanafi, termasuk Imam Nawawi, itu hanya di pergelangan tangan sudah cukup. Diambil. Sudah selesai. Itu. Nah, setelah tayamum tetap baca doa. Nah, ketika tayamum baca doa yang kemarin, Pak, doanya membasuh wajah, basuh tangan apa, Pak? Ya sama dengan doanya wudu. Masih ingat? Akeh lali ini. Padahal ijazah dari kanjeng Nabi. Allahumma fir li dzambi wa si'li fid dari wa barik li rizki. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Wa si'li fid dari. Ya Allah, luaskanlah rumah saya, luaskanlah hati saya. Wa barik li rizki, berkahi rezeki saya. Itu dibaca mulai wudu awal sampai akhir, tayamum awal sampai akhir. Insya Allah rizki kalian semuanya dimudahkan oleh Allah. Allahumma amin. Setelah tayamum ya doa seperti biasa. Setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Sama doanya dalam rangka setelah wudu maupun tayamum. Nah, yang jadi spiritual bagusnya ini, halo, perhatikan, halo, spiritual kenapa yang dibasuh tayamum kok cuma wajah dan tangan? Ini ada nilai spiritual yang perlu kita dalami, perlu kita ambil intisarinya. Bukan hanya teknis wudunya tok, teknis tayamum tok, tapi dalam tayamum kenapa dua hal? Sebab di dalam keseharian ini yang paling banyak dosanya adalah area wajah. Makanya yang dibasuh, yang diusap wajah. Orang mikir maksiat itu di mana? Wajah, alias nunggone otak, pikiran. Makanya perlu wajahnya dibasuh atau diusap. Itu dalam rangka supaya pikirannya gak macam-macam. Pikiran pengen bujui gurune, jarine sholat ternyata ndak sholat, akhirnya gawe jamaah dewe-dewe. Itu sebetulnya kalau versinya Imam Malik itu ndak boleh dalam satu masjid ada beberapa jamaah, yang lainnya dianggap batal, maka harus berjamaah. Ya, makanya jamaah kalau versi Imam Malik yang diakui hanyalah satu, jamaahnya imam utama, yang lainnya tidak diakui. Nah, kalau versi yang lainnya jangan membuat jamaah selagi masih ada jamaah, ikut saja. Bahkan sholat kalian itu kalau kemudian kalian ikut sholatnya yang sunnah, tidak apa-apa. Ono sholat qobliyah, ba'diyah. Kalau qobliyah kayak gak mungkin, jarang. Sholat ba'diyah, kalian sholatnya sholat duhur, kalian imam kepada sholat ba'diyah boleh. Sing situ niate usul ini sunnatal ba'diyah rakaat ini sing imame, sing makmume usuli fardhu dhuhri arba' rakaatin boleh.
Lah apakah harus ditempel Pak? Ditablek bukunya? Tidak harus. Bagusnya disentuh saja. Ojo mau gue to bubuk loro kabeh. Tempel saja itu jadi niat dia berjamaah. Oke. Nah makmum imam tidak perlu untuk tidak harus menyampaikan jadi imam. Tapi kalau makmum wajib jadi makmum. Understand? Yes. Semoga paham. Jadi kalau sholat sunnah itu kalian kok tidak ada jamaah sama sekali, kalian pengen berjamaah boleh. Wajah puncaknya dosa ada di wajah, pikiran, mata cinta itu dari mata turun ke hati, itu puncaknya mata. Makanya mata kakean gawe maksiat. Kita mestinya itu nangis. Orang yang buta iso hafal Quran, lah sing melek-melek ini kon hafal Quran, kon maca Quran rada aras. Oke, puncaknya lagi dosa di hidung, kakean ngambung barang sing gak jelas. Mohon maaf, mungkin sing di pacar akhirnya ngambung ya astagfirullah, ya astagfirullah tenan enggak. Ono sing lambe, puncaknya dosa di lambe, di lisan, kakean bujui. Ngomongnya A ternyata ngomong B, kakean ge nyelatu, misui kancane, misui gurune seumpama, naudzubillah. Sama di tangan ini membantu proses maksiate wajah. Yang perlu diingat, hati-hati kalau maksiat. Satu, khawatir pas waya maksiat mati. Yang kedua, orang yang kalau ahli maksiat itu akhirnya nek dijak ibadah nang Gusti Allah rada arasen, romantis dengan Gusti Allah berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah. Baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Al-asri bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqna aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.